Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku SMP Negeri 1 Tegarrejo yang hebat-hebat. Kita berjumpa lagi di dalam materi bimbingan dan konseling. Oke, baiklah. Mungkin kita sudah 1 minggu sepekan kita tidak berjumpa karena kalian masih dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Oke, tetapi diharapkan setelah dilakukan penilaian akhir semester kalian tetap memiliki semangat yang tinggi. Baiklah, untuk bimbingan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tekun belajar dan semangat belajar. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini saya ingin menceritakan dahulu kepada kalian ya tentang dongeng. Mungkin kalian pernah dengar ya dari ibu kalian atau dari saudara kalian. Ya, jadi cerita ini itu adalah tentang Yosaku yang beruntung ya. Yosaku itu adalah seorang pemuda yang miskin, tapi dia seorang petani, tinggal di sebuah desa. Karena dia miskin, itu tinggalnya dengan seorang majikannya. Dia tinggal di sebuah gudang yang penuh dengan jerami. Tapi walaupun begitu, Yosaku ini adalah orang yang rajin, orang yang tekun dan selalu rajin berdoa. Hanya pada suatu ketika, Yosaku itu sedang tidur. Dia bermimpi. Apa di dalam mimpinya? Yosaku itu bermimpi ketemu dengan seorang bahwa kamu itu akan menjadi orang yang sukses ya, akan menjadi orang yang sukses. Tetapi ada pesan bahwa ketika kamu bangun tidur, rawatlah barang yang pertama kali kamu pegang. Ya, kira-kira ketika kalian bangun tidur, benda apa yang pertama kali kalian pegang? HP dan sebagainya ya. Ya, tapi berbeda dengan Yosaku yang tinggal di sebuah gudang. Ketika dia tidur, dia bangun. Dia jatuh. Karena jatuh, dia tidur di sebuah gudang, dia itu memegang sebuah jerami, ya. Sebuah jerami. Ketika dia tidur, jatuh terus memegang sebuah jerami, terus dia bangun. Dia baru ingat, tadi di dalam mimpi saya itu disuruh menjaga barang yang pertama kali saya pegang, tapi kenapa sebuah jerami seperti ini ya. Akhirnya dia selalu berpikir, ya sudahlah, mungkin ini barang yang harus saya jaga. Akhirnya Yosaku bangun bersiap-siap, dia akan berangkat ke kebun dan dia membawa jerami. Ketika di jalan ada seekor kumbang datang. Akhirnya Yosaku menangkapnya. Apa yang dilakukan Yosaku? Itu menggunakan jerami untuk mengikat kumbang itu. Ya, mungkin kalau kalian kecil itu pernah bermain dengan lalat atau sebagainya ya. Lalat atau apa itu, capung. Ini kumbang diikat lalu dibuat mainan sama Yosaku. Seperti ini ya. Dia jalan-jalan sambil bermain dengan kumbang. Terus ketika dia di jalan, dia bertemu dengan seorang saudagar yang sangat kaya. Saudagar yang sangat kaya itu mempunyai seorang anak. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Yosaku. Ternyata dia ingin memiliki mainan seperti Yosaku. Akhirnya anak itu bilang kepada ibunya untuk ingin memiliki mainan seperti itu. Akhirnya ibunya itu datang menemui Yosaku. Mas, boleh saya minta mainan seperti itu? Karena anakku ingin mainan seperti itu. Hanya Yosaku, ya sudah. Mainan Yosaku itu diberikan kepada anak tersebut. Ya, karena berterima kasih, anak itu sangat senang. Ibu dari anak itu memberikan Yosaku satu buah jeruk. Hanya Yosaku sangat senang sekali ya diberikan satu buah jeruk oleh ibu tersebut. Akhirnya Yosaku berjalan melanjutkan perjalanan untuk ke ladang. Setelah di jalan, apa yang ditemui oleh Yosaku? Yosaku bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sangat kehausan. Ya, sangat kehausan. Tapi karena Yosaku itu orang yang sangat baik hati, dia itu memberikan jeruk itu kepada nenek. Hanya nenek itu merasa sangat bahagia sekali. Karena sangat bahagia, dia itu sudah bisa menghilangkan dahaga. Yosaku diberikan 3 buah kain oleh nenek tersebut. Kain itu sangat bagus. 3 buah kain sutra diberikan kepada Yosaku. Hanya sebuah jeruk, dia diberikan 3 buah kain sutra. Akhirnya Yosaku berjalan kembali. Di tengah perjalanan, apa yang ditemui oleh Yosaku? Yosaku bertemu dengan seorang yang sedang membawa kuda, tapi kudanya itu terlihat sakit dan lemah ya. Akhirnya dia bertemu dengan Yosaku dan berkata,
Yusaku, apakah kamu itu mau membeli kuda saya karena saya itu sudah lelah untuk memelihara kuda ini? Apa yang kata Yusaku? Ya saya mau kalau memelihara kuda ini, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya orang yang pemilik kuda itu mengatakan pada Yusaku, baiklah, karena saya lihat kamu memegang 3 buah helai kain sutra yang sangat bagus, sedangkan istriku itu menyukai kain yang terbuat dari sutra. Baiklah, karena seperti itu akhirnya Yusaku menukarkan kuda itu dengan 1 buah sutra. Ya, akhirnya Yusaku diberikan kuda, diberikan kuda. Kuda itu terlihat sangat kurus dan sakit. Ketika di perjalanan, Yusaku melihat dengan orang yang sedang merumput, sedang merumput. Hanya Yusaku berbicara dengan orang yang merumput itu untuk meminta rumputnya. Dan orang itu mengatakan bahwa dia bisa juga untuk membuat kuda Yusaku itu menjadi sehat, asalkan dia diberikan sebuah kain yang bagus itu 1 buah saja. Akhirnya Yusaku setuju, dia berikan 1 buah kain lagi untuk orang yang mau memelihara kudanya, merawat kudanya itu dan memberikan rumput. Setelah beberapa saat, kuda Yusaku itu menjadi sehat, Akhirnya dia mengendari kuda untuk pulang ke desa. Sangat bahagia sekali ya. Yusaku itu pulang dengan mengendarai dari kuda, dengan masih memiliki 1 buah kain. Akhirnya di desa dia itu bertemu dengan seorang yang pemilik tanah yang sangat luas. Dia melihat, dari mana Yusaku itu mendapatkan kuda? Jangan-jangan nyolong ya. Akhirnya Yusaku menjelaskan seperti ini. Oh iya, tapi kuda ini terlihat sangat bagus. Akhirnya bagaimana kalau kuda itu saya tukar dengan 1 bidang tanah? Kira-kira bagaimana? Yusaku setuju, karena dia tidak memiliki apa-apa. Akhirnya kuda itu ditukarkan dengan 1 bidang tanah. Akhirnya dia memiliki 1 bidang tanah. Dulu dia bekerja bersama dengan orang, sekarang dia memiliki 1 bidang tanah yang sangat kecil. Karena kerajinan dan keuletan Yusaku, dia selalu rajin terus, akhirnya dia bisa menghasilkan panen yang sangat besar. Akhirnya Yusaku menjadi petani yang sangat sukses. Itulah cerita Yusaku yang beruntung. Ya, kira-kira kenapa kok keberuntungan itu bisa didapatkan Yusaku? Karena Yusaku itu adalah orang yang rajin berdoa dan pantang menyerah, berbaik hati. Itu ya cerita tentang Yusaku. Tadi sudah saya ceritakan kepada kalian tentang cerita Yusaku yang sangat beruntung ya. Yusaku yang tadinya orang yang miskin dan sebagainya, tapi dia tekun dan rajin berdoa, akhirnya dia sukses. Begitu juga dengan kalian ya. Juga dengan kalian, kalau kalian tekun belajar dan sebagainya, pasti kalian akan mendapatkan keberhasilan dan sukses suatu saat nanti. Oke, baiklah. Terus setelah ini saya akan menjelaskan mengapa kita harus tekun belajar ya. Kita simak setelah ini. Ya, mengapa kita harus tekun belajar? Ya, karena banyak manfaat yang kita peroleh dari kebiasaan tekun belajar. Dengan ketekunan, kita akan memperoleh hasil yang mendekati sempurna. Kita juga akan lebih mudah untuk meraih cita-cita kita. Lawan dari tekun belajar adalah malas belajar. Siswa yang malas belajar akan memperoleh hasil yang kurang sempurna, jauh dari kesuksesan. Tapi tekun belajar juga harus menggunakan kecerdasan kita untuk memperoleh hasil yang sempurna. Jadi sebagai siswa, kita perlu membangun kebiasaan tekun belajar dengan cara-cara belajar yang cerdas. Tapi saya percaya kalau siswa-siswi SMP Negeri 1 Tegalrejo itu adalah orang-orang yang tekun belajar dan akan meraih kesuksesan di suatu hari nanti. Ya. Oke, selanjutnya, manfaat dari tekun belajar. Orang tua, yang pertama itu orang tua itu akan bangga apabila kamu belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, dengan tekun belajar secara cerdas, kita akan mudah meraih prestasi dan semakin dekat dengan kesuksesan. Yang ketiga, kita dapat meraih prestasi yang baik dan bisa membuat bangga kedua orang tua atau orang-orang di sekeliling kita. Yang selanjutnya nomor 4, itu kita akan mendapatkan penghargaan, misalnya beasiswa, penghargaan dari sekolah, ya dan sebagainya. Yang terakhir itu belajar keras atau tekun adalah seperti menabur benih yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik di kemudian hari. Jadi tekun belajar yang kita lakukan saat ini itu adalah proses. Nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik itu di kemudian hari nanti. Yang selanjutnya, hal-hal yang mendukung kebiasaan tekun belajar. Ya. Yang pertama itu ada niat atau kemauan untuk belajar. Yang pertama itu niat. Yang kedua, suasana lingkungan yang nyaman dan tenang. Ya, bagaimana lingkungan kalian saat belajar itu nyaman dan tenang. Ya, itu yang akan membuat kalian menjadi tekun belajar. Yang ketiga, itu badan sehat, pikiran yang tenang.
ya. Yang keempat itu mengatur jadwal belajar kita, ya. Yang selanjutnya itu bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar, ya. Kita bisa pandai-pandai mengatur waktu belajar kita. Saatnya main game itu juga ada batasnya. Bagaimana saatnya kita untuk belajar. Yang selanjutnya itu konsentrasi, teliti, cermat, dan tepat. Konsentrasi, teliti, cermat, dan tepat. Ya. Yang selanjutnya, pelajaran yang dirasakan sulit itu dipelajari berulang-ulang, ya. Ketika kita merasakan ada pelajaran sulit, itu kita pelajari berulang-ulang. Dengan kita mempelajari berulang-ulang, maka kita akan semakin bisa untuk menaklukkan pelajaran atau soal yang sulit tersebut. Yang selanjutnya, memahami atau mencerna apa yang sedang kita pelajari. Ya, kita sedang belajar apa itu kita pahami, kita cermati, ya. Yang selanjutnya, jika sudah lelah atau bosan, beristirahatlah sejenak, ya. Kalau kita belajar terus menerus itu pasti ada rasa lelah, itu kita harus istirahat terlebih dahulu. Membuat ringkasan atau catatan kecil hal-hal baru dan penting. Ya, ketika kita belajar atau mendengarkan materi, itu kita membuat ringkasan atau catatan kecil hal-hal baru. Ya, atau ada hal-hal yang baru itu kita tuliskan, ya. Itu sesuatu yang penting. Yang selanjutnya, singkirlah barang-barang yang mengganggu belajarmu. Ketika kita belajar, misalkan ada HP atau apa ya yang mengganggu kita, itu kita singkirkan dahulu, ya. Sesuatu yang tidak membuat kita tenang, itu kita singkirkan terlebih dahulu, ya, agar tidak mengganggu konsentrasi belajar kita. Yang selanjutnya itu belajar kelompok atau saling membantu dan tukar pengetahuan dengan teman kita. Terkadang kita itu tidak bisa belajar sendiri, ya. Kadang kita harus berbagi pengalaman, pengetahuan dengan teman kita. Oke, itu ya kira-kira. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang mengapa kita harus tekun belajar, manfaat kita harus tekun belajar, dan hal-hal yang mendukung kebiasaan kita itu agar tekun dalam belajar. Baiklah, setelah ini saya ingin kalian melihat video berikut ini.
sudah melihat video tersebut ya. Jadi dari awal sudah saya ceritakan tentang cerita Yosaku yang sangat beruntung. Saya jelaskan mengapa kita harus tekun belajar, dan kalian sudah menyaksikan video tersebut. Setelah ini ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini.